Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka walau hanya dalam video ya. Bahasa Indonesia kali ini sudah memasuki pertemuan ke-8. Mudah-mudahan kalian masih semangat dalam belajarnya, masih diberi kesehatan dan kemudahan untuk segala hal. Amin. Kita masih membahas bab 2 ya, belum selesai. Bab 2 yaitu teks narasi. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan sedikit membahas tugas pertemuan yang lalu ya. Pertemuan yang lalu masih yang sudah mengirimkan tugas itu setelah Ibu lihat ada yang sudah paham, kemudian ada yang belum paham, dan ada yang bingung sama sekali, tidak paham ya. Jadi Ibu sedikit ulas kembali untuk struktur unsur kebahasaan teks narasi. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Sekali lagi, ini 1, 2, 3, 4 tidak ada di dalam LKS. Silahkan dicatat jika dirasa penting. Ya, silahkan dicatat. Jadi, unsur kebahasaannya yang pertama kalimat langsung dan tidak langsung. Contoh kalimat langsung yang seperti ini. Ada menggunakan tanda petik. Ini namanya tanda petik. Kamu memang anak rajin, kata kakek kepada Dori. Nah, itu kalimat langsung. Harus pakai tanda petik. Nah, yang menggunakan tanda petik hanya kalimat langsung saja. Jangan semua kalimat menggunakan tanda petik. Bukan, hanya kalimat langsung saja. Kemudian kalimat tidak langsung. Dari kalimat ini, jika diubah menjadi kalimat tidak langsung akan berbunyi seperti ini. Kakek berkata kepada Dori bahwa dia adalah anak yang rajin. Nah, itu kalimat tidak langsung dari kalimat ini. Jadi kalimat langsung menggunakan tanda petik, yang tidak langsung diubah menggunakan konjungsi bahwa. Ya, kakek berkata kepada Dori bahwa dia adalah anak yang rajin. Jadi yang tadi kakeknya ada di belakang, sekarang kakek jadi di depan, di awal kalimat. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 menggunakan kata ganti. Sebagian sudah benar ya. Kata ganti ada aku, ada kamu, ada dia, ada nama. Misalnya Rara juga merupakan kata ganti. Dia memang anak pandai. Ini ya kata gantinya. Dan karena Ibu minta kalimat, jadi bukan hanya dia saja, tetapi kalimat. Dia memang anak pandai. Kemudian yang ketiga, makna kias. Makna kias itu ungkapan. Jadi bukan makna yang sebenarnya, hanya ungkapan saja, istilah. Contohnya, Pak Sarpan adalah tangan kanan ayahku. Nah, apakah Pak Sarpan itu ayahku punya tangan kanan namanya Pak Sarpan? Tangan kanan? Bukan. Tangan kanan di sini hanya istilah. Ya, bukan makna yang sebenarnya tangan yang sebelah kanan itu tangan kanan, bukan. Tapi di sini tangan kanan artinya orang kepercayaan. Kemarin sudah benar ada yang menggunakan istilah si jago merah. Perumahan itu dilalap si jago merah, artinya api, ya, kobaran api. Kemudian ada yang menggunakan istilah buah tangan. Apakah tangannya berbuah? Tidak ya, buah tangan adalah oleh-oleh. Tuh istilah atau ungkapan. Yang keempat, kata hubung penanda waktu. Ingat ya, kata hubung itu istilahnya adalah konjungsi. Konjungsi penanda waktu. Di sini Ibu menggunakan kata ketika. Ya, ketika ayah datang, aku dan kakakku sedang mengerjakan PR. Nah, di sini konjungsinya ada di sini dan semuanya tugasnya adalah membuat kalimat. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan setelah dibahas menjadi lebih paham lagi. Yang belum paham mudah-mudahan paham. Yang sudah paham lebih paham lagi. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini sudah sampai poin C.
C. Unsur-unsur teks narasi. Jadi dalam teks narasi atau teks cerita itu ada 7 unsur di dalamnya. Yang pertama tema, tokoh dan penokohan. Yang ketiga alur atau juga disebut plot atau juga disebut urutan peristiwa. Yang keempat latar atau setting. Yang kelima sudut pandang atau point of view. Yang keenam gaya bahasa. Dan yang ketujuh amanat. Dan ini juga yang 1 sampai 7 ini tidak sama dengan yang di LKS. Ibu akan menyampaikan yang lebih mudah difahami saja, ya. Yang di LKS tidak apa-apa, biarkan. Dan yang ini silahkan kalian catat, ya, karena sedikit berbeda dengan yang di LKS. Ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi sedikit berbeda. Yang ibu buat di sini, yang ibu jelaskan supaya lebih mudah difahami saja. Itu aja ya. Jadi tolong dicatat, perhatikan dan dicatat baik-baik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah tema. Tema itu yang paling penting. Tema adalah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan cerita. Jadi kita punya tema dulu baru mengembangkan sebuah cerita, ya. Tema dulu baru mengembangkan sebuah cerita. Contoh tema adalah tema tentang kasih sayang, tema tentang kepahlawanan, kemudian tema tentang pendidikan, ya. Tema tentang toleransi, tema tentang kerjasama, tema tentang persahabatan, gitu ya. Tema tentang keluarga itu namanya tema. Jadi bukan judul, tema bukan judul ya. Tema itu ide paling mendasar, ya, ide dasar dalam membangun sebuah cerita. Nah, tema merupakan makna dari cerita. Nah, karena tadi ide yang paling mendasar, yang mendasari sebuah cerita adalah tema. Nah, oleh karena itu juga disebut tema merupakan makna dari cerita, gitu ya. Ini maknanya cerita itu disebut tema. Nah, tema berfungsi untuk menyatukan unsur-unsur lainnya. Unsur lainnya yang mana? Ya ini. Ada yang keenam selanjutnya, unsur yang lainnya. Jadi dengan tema itu semua unsur yang 7 dengan tema tadi disatukan menjadi sebuah cerita yang menarik tentunya. Kemudian yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh? Tokoh adalah individu yang mengalami peristiwa. Jadi individu di sini kenapa ibu tidak mengatakan seseorang? Karena dalam cerita fabel bukan orang yang menjadi tokoh melainkan binatang. Jadi individu itu bisa dikatakan seseorang atau seekor, itu individu, sendirian lah individu itu yang mengalami peristiwa. Jadi tokohnya, tahu kan ya, cerita itu pasti ada tokohnya yang mengalami peristiwa, namanya tokoh. Nah, sedangkan penokohan itu apa? Penokohan adalah sifat atau watak dari tokoh. Misalnya tokoh si Kancil. Nah, si Kancil penokohannya atau wataknya cerdik misalnya. Kemudian kalau tokoh si Kabayan wataknya atau sifatnya, penokohannya bagaimana? Kabayan itu juga cerdik. Nah, gitu. Jadi penokohan adalah sifat atau watak. Lanjut. Alur. Yang ketiga adalah alur ya. Alur tadi adalah plot atau rangkaian peristiwa. Alur juga disebut plot atau rangkaian peristiwa ya. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Biasanya alur itu dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan
alur maju mundur atau disebut campuran. Alur maju yang menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir, misalnya menceritakan tentang seseorang, jadi dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian dewasa, besar dan meninggal, itu alur maju. Sedangkan alur mundur, dia bercerita ketika dia sudah dewasa. Dia ketika sudah dewasa menceritakan dulu gitu, ada istilah dulu sebelum saya menjadi seperti sekarang ini, saya pernah menjadi pengemis misalnya. Nah, itu namanya alur mundur. Jadi flashback ya, mengingat kembali yang sudah lalu, itu alur mundur. Kemudian satu lagi ada alur campuran. Alur campuran menggunakan alur maju dan mundur. Jadi ceritanya alurnya dicampur. Yang tadinya sudah rangkaian peristiwanya sudah maju, kemudian mundur lagi mengingat yang masa lalunya, kemudian maju lagi, kemudian diingat lagi masa lalunya. Dulu saya tinggal sama ibu di rumah kardus gitu. Sekarang sudah punya rumah gedung mewah. Itu merupakan alur campuran maju mundur. Kemudian latar. Yang keempat adalah latar. Latar juga disebut setting. Ya, latar juga disebut setting. Dalam teks narasi, latar dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar itu yang mendasari. Jadi dengan latar cerita itu lebih hidup, gitu ya. Nah, yang latar tempat itu ya yang menunjukkan tempat di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Nah, itu merupakan latar tempat. Jadi dalam satu cerita bisa banyak latar tempatnya, karena kan tokohnya bisa berpindah-pindah. Misalnya tokohnya sedang ada di rumah, kemudian esok harinya dia pergi ke sekolah, kemudian bermain di taman. Nah, itu tetap latar tempat namanya. Jadi yang menunjukkan latar tempat itu yang menunjukkan tempat di mana tokoh sedang memerankan tokohnya. Itu latar tempat. Kalau latar waktu yaitu kapan terjadinya peristiwa yang dialami oleh si tokoh tersebut. Jadi kapan? Misalnya di pagi hari atau pada hari Senin. Nah, itu juga waktu. Atau mungkin ditunjukkan jam pukul 21.00 WIB. Nah, itu juga waktu. Kemudian latar suasana. Suasana itu yang seperti apa ya? Misalnya dalam sebuah hutan, aku sendiri di bawah pohon. Nah, kira-kira suasananya seperti apa kalau sendirian dalam hutan, ya, tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa, bagaimana suasananya? Menakutkan, ya, menakutkan. Kalau misalnya malam hari, suasananya gelap, gitu. Itu suasana. Kemudian lanjutnya yang nomor 5 yaitu sudut pandang. Sudut pandang atau point of view, ya, point of view. Sudut pandang dibedakan menjadi SP itu sudut pandang ya, SP sudut pandang. Menjadi sudut pandang orang pertama atau akuan dan sudut pandang orang ketiga atau diaan. Jadi akuan itu dalam ceritanya tokohnya adalah aku, ya. Yang diceritakan di situ tokohnya aku. Aku pergi ke sebuah desa di mana desa itu terdapat banyak petani garam. Kemudian aku, nah di sana tokohnya adalah aku, yaitu berarti sudut pandangnya orang pertama atau akuan. Kemudian sudut pandang orang ketiga atau diaan. Biasanya menggunakan nama, ya, tokohnya adalah nama. Dilan, Rara, Tika, Cinta. Nah, itu sudut pandang orang ketiga atau diaan. Gitu ya. Yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengungkapan yang khas bagi seorang pengarang. Ya.
Gaya bahasa meliputi penggunaan diksi atau pilihan kata, imagery atau citraan, dan sintaksis atau pilihan pola kalimat. Ya, pilihan kata. Gaya bahasa itu gaya bahasa, cara pengungkapan yang membuat cerita itu khas dari seorang pengarang. Gitu ya. Misalnya contohnya kalau ada kalian membaca Terelie, novel Terelie, ya gaya bahasanya sangat puitis. Ya, gaya bahasanya sangat puitis. Tuh, gaya bahasa, cara pengungkapannya. Jadi orang-orang sudah paham puitis, tapi apa ya, kalau Terelie itu mengungkapkan kejadian-kejadian yang sedang terjadi. Nah, diolah menjadi kata-kata yang indah. Yang ketujuh, yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Jadi pesan moral, ada pesan, suatu pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Gitu ya. Dalam cerita pasti ada amanatnya, pesan moral. Coba sekarang dibaca. Aku hanya ingin berlari pada LKS halaman 25 sampai 26. Ya, silahkan dibaca. Coba dibaca dulu, dibaca. Itu sangat banyak kalau Ibu bahas di sini. Nanti akan memakan waktu yang lama. Langsung saja. Nanti kalian baca ya, baca dulu supaya paham. Dibaca, baca, dan baca. Nah, kemudian contoh identifikasi unsur-unsur dari teks tersebut. Unsur-unsurnya tadi yang pertama tema. Ya, dari bacaan aku hanya ingin berlari. Bacaan aku hanya ingin berlari, temanya adalah kegigihan. Kegigihan dalam mengejar cita-cita. Gigih dalam mengejar cita-cita. Gigih ya, semangat yang sangat kuat. Kemudian alurnya apa? Alurnya campuran, ya. Dari mana kita bisa tahu campuran? Karena itu yang menceritakan sekarang keadaannya diceritakan sudah meninggal gitu. Tapi dia menceritakan kenapa harus menjadi seorang pelari gitu. Sedangkan ayahnya tidak boleh. Jadi diceritakan maju mundur. Kemudian latar tempatnya banyak ya di situ. Waktu kecil dia mengendarai sepeda roda 3, berarti ada di jalan. Kemudian waktu dia di dalam rumah, ada di dalam rumah. Di depan kamar, ada di depan kamar. Kemudian dia dipindahkan ke luar negeri, ada di luar negeri tempatnya. Jadi salah satu saja yang diambil, salah satu potongan peristiwa. Ibu mengambil potongan peristiwa yang ketika kecil aku mengendarai sepeda roda 3. Itu berarti ada di jalanan. Latar waktu itu sedang senja, suatu senja. Di situ juga ada. Kemudian latar suasananya seperti apa? Kalian bayangkan waktu anak kecil sepedanya dia dijahili sama teman-temannya karena iri, kemudian sepedanya diambil, dibawa lari. Suasananya seperti apa? Kan menjengkelkan bagi si tokoh itu. Jadi latar suasananya menjengkelkan. Dia sebel karena sepedanya diambil sama temannya. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokohnya siapa? Aku, ya kan? Aku. Di situ tidak ada namanya, hanya aku. Jadi tokohnya adalah aku. Wataknya seperti apa? Gigih, dia tidak mudah menyerah, ya, dia semangat dia. Kemudian sudut pandang. Tadi karena di sini tokohnya aku, makanya sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama atau akuan.
Yang selanjutnya adalah amanatnya. Amanatnya, ya. Jadi amanatnya itu bisa ada di dalam ceritanya, bisa juga kalian simpulkan sendiri apa makna dari cerita tersebut, amanatnya apa. Jadi bisa kalian baca dulu kemudian disimpulkan sendiri. Kalau yang teks aku hanya ingin berlari ini, amanatnya adalah kejarlah apa yang menjadi tujuan hidupmu, ya. Tujuan hidup dari tokoh si aku adalah hanya ingin berlari. Kemudian ada lagi, lakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuranimu, ya. Yang sesuai dengan hati nurani, ya, bukan dengan keinginan. Karena keinginan itu dikendalikan oleh otak, nah hati nurani itu oleh hati. Jadi yang sesuai dengan hati itu dilakukan. Kemudian gaya bahasa. Pilihan kata atau diksinya bagus karena mudah dipahami pembaca. Dan di sini Ibu yang diulas adalah yang diidentifikasi tentang pilihan kata atau diksi, mudah dipahami. Nanti silahkan dibaca lagi, ya. Dibaca yang aku hanya ingin berlari halaman 25 sampai 26. Nah, sampai pada tugas. Tugasnya untuk kalian adalah baca teks Jaka Gledek Anak Ajaib. Ada di LKS halaman 27. Kemudian identifikasilah unsur-unsurnya. Yang diidentifikasi meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Seperti yang Ibu contohkan di sini, ya. Tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, amanat, gaya bahasa. Tidak harus urut 1 sampai 7, tapi yang penting ada 7, ya. Itu. Bukan yang ada di LKS, ya, tapi yang ada di video ini. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan, yang diidentifikasi adalah tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanatnya, ya. Kiranya cukup sekian dari Ibu. Apabila banyak salah kata mohon dimaafkan. Selamat belajar, jadilah santri yang bermartabat dan berakhlak mulia. Ya, terima kasih sudah menyimak pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.